Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi wa fawdu amri illallah innallaha basyirun bil ibad. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syahibul Fadilah wal Karamah yang tercinta guru dan orang tua Abah K. Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga beliau beserta seluruh umi-uminya, anak cucunya, mantunya, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi beserta seluruh santri wasantriat Jamiah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani dimanapun berada, dan juga para imam-imam manaqib di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Semoga oleh Allah senantiasa berada di dalam barokah sehat, tambah panjang umur. Allah akan mustajab doanya. Apa yang menjadi segala program-programnya dilancarkan dan disukseskan oleh Allah. Barokahnya semoga Allah alirkan kepada saya dan jamaah semua yang mengamalkan amaliyat dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an melalui wasilah guru dan orang tua. Semoga lewat dzikir manaqib ini bermanfaat, berguna tidak hanya bagi keluarga namun bagi masyarakat, bagi bangsa, negara dan agama yang kita cinta. Semoga sebab barokahnya Allah tambah angkat derajatnya masing-masing. Sebab barokahnya Allah tambah angkat derajat anak cucu keturunan kita masing-masing. Sebab barokah apa yang menjadi hajat dan maksud dikabulkan dengan kuasa izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa ala niyati syadi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah yang dengan daya kekuatan kuasanya telah memberikan kita semua kekuatan. Yang pertama, kekuatan di dalam istiqomah, kekuatan di dalam beramal kebaikan, kekuatan di dalam ibadah kepada Allah. Lebih kita semua bersyukur kepada Allah di kediamannya Syekhul Hajat ini, yaitu Bapak Buan dan keluarga besarnya kita semua. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, senantiasa setiap malam Rabu istiqomah lewat dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Bukan hanya hajat dan yang menjadi tujuan, tetapi ridho Allah yang kita semua harapkan. Cinta dan kasih sayang Allah yang kita semua dambakan. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah cinta, Allah sudah kasih sayang kepada kita, masalah apapun dalam hidup kita, sebelum kita meminta, Allah sudah lebih paham. Betul? Allah sudah lebih paham. Gak bedanya ada seorang yang mau bersyariat kepada saya, umpamanya orang ini dari rumah punya hajat, seumpamanya punya hajat sakit, datanglah niat dari rumah. Niatnya dicatat apa enggak sama malaikat? Dicatat. Niatnya dicatat. Dia berjalan ke majelis saya dari Bekasi ke Kerawang pun, putaran rodanya ini dihitung oleh para malaikat. Nyampe ke tempat saya, umpamanya begitu nyampe ke tempat saya, ya Allah, untuk apa kau kirim tamu? Lantas saya suruh berdoa. Untuk apa kalau doanya tinggal doa, kalau doanya tidak dikabulkan? Lantas siapa yang menanam keyakinan kalau bukan Engkau ya Allah? Betul? Orang jauh-jauh datang dari Bekasi ke Kerawang, ya Rob,
punya hajat rumah tangganya seumpama lagi ribut pengen tentrem, yang sakit pengen sembuh, yang punya hajat pengen dikabul. Untuk apa kau bawa jauh-jauh sampai orang ongkosan ya Rob? Kalau hanya harapan, tinggal harapan, hajatnya kau kecewakan. Betul? 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 Maka untuk mendapatkan keridhaan Allah supaya mengabulkan, istiqomah saya di rumah itu setiap malam Kamis. Zikir seperti ini. Betul? Masih makan orang yang ibadah. Dan bertahun-tahun gak ada hajat. Yang dipinta doanya orang banyak, bukan hajat saya. Paham? Paham? Coba, pernah gak saya minta, ya Allah, sebab mustajab jamaah ini doanya orang banyak ya Rob, buatlah saya menjadi orang kaya. Pernah apa enggak? Enggak pernah. Dari dulu, ayo jamaah cabang 2 Bekasi ini ikut saya udah 8 tahun. Pernah nggak saya doa buat diri saya sendiri? Enggak. Ya Allah, jamaah manakib angkat derajatnya. Ya Allah, anak cucu keturunannya angkat derajatnya. Enggak pernah saya mendoakan untuk diri saya sendiri. Betul? Ketika ada orang yang datang bersyariat jauh-jauh, Allah sudah lebih tahu. Sudah, kamu tinggal mau ditiup jadi tiup tuh air, mau lu depak ya dulu depak, urusan yang ngabulin gua, katanya Allah. Betul? Betul? Makanya kan simpel. Abah minta air, mama si Fulan ini sakit, ya kan? Oh ya udah sini, pegang airnya, mamung doa kiai sebab barokah karomah Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena setiap malam Rabu, setiap malam disebut sama saya Syekh Abdul Qadir yang disebut. Paham? Paham? Jadi simpel. Jadi nggak usah rewel lagi sudah. Oh udah langganan ini. Betul. Katanya Syekh Abdul Qadir Jilani tiap malam Rabu di cabang 2. Orang ini sering nyebut namaku, katanya Syekh Abdul Qadir. Ibarakati wa karamati Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa bisyafaat nabina, sebab barokah keramatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Betul? Bukan sebab saya. Bersama saya ajak, yuk nyantol dengan doanya rajanya wali Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, yang memang sudah masyhur dari sejak dulu, dari engkong-engkong kita, dari guru-gurunya guru-guru kita, dari guru-gurunya kiai-kiai yang ada di Kecamatan Cabang Bungin ini, wahai saudaraku. Sudah masyhur dari dulu keramatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Betul? Betul? Sudah masyhur dari dulu, dari zamannya Kiai Nur Ali Bekasi sudah disebut namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau nggak percaya tanyain sama keturunannya. Ilmu-ilmu hikmahnya disebut nggak, ditawasulin nggak? Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani pasti ditawasuli. Kamu yang mengamalkan hijib asror, kamu yang mengamalkan hijib latif, betul? Hijib bahar, hijib nasr, hijib apa lagi? Hijib hobi ada. Wailah hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani. Betul apa enggak, Om? Betul. Ini engkong nih udah 80 tahun di dunia. Saya tanya, berapa kiai yang pernah engkong datangi dari dulu? Betul? Abah punya kitabnya. Ada kitab bayan. Kalau jamaah mau ngulik hijib, ya nenek-nenek suruh ngulik hijib gimana ceritanya? Betul? Nenek-nenek mah yang dipikirin jangan hijib pengen sakti, pengen kebal bacok, istighfar lu banyakin. Besok malaikat Israel di depan mata baru lu kelabakan. Betul banget kalau betul mah. Benar-benar. Baru takut-takutin corona aja udah takutnya udah kelewatan. Benar-benar. Kuping dipakein masker. Benar-benar. Dari dulu barokah karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani hanya oleh orang-orang tertentu ini dihisab karena nggak seneng sama yang mimpinnya kadang. Betul. Bukan sama Syekh Abdul Qadir Jilaninya. Ya bocah baru kemarin. Pinteran gua, duluan gua berguru pesantren kemana-mana. Ini Allah gak suka orang yang sombong, wahai saudaraku. Betul? Betul? Dari dulu di barokati wa karamati Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu,
Sebab barokah keramatnya Syekh Abdul Qadir Jilani ya Rob, wa bi syafaat Nabina Maulana Muhammadin, sebab syafaatnya Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah, dengan izin dan ridhamu ya Rob, takdi hajatina, ini hajatnya jamaah manakib, jamaah merunduk, merem, diem, rasanya jalan doa jamaah di situ. Ada yang dosanya sampai ke pantat-pantat ayah. Pernah ngomelin orang tua? Pernah perempuan durhaka sama laki? Pernah? Laki kagak bawa duit ke rumah disepak, didepak, untuk saji tempat nasi tungkulupin sekeras-kerasnya. Bener apa bener? Dosa. Surganya perempuan ada di ridhonya suami, ingat. Betul? Biar pinter banget ngedalil, gak dapat ridho suami mah gak dapat surga. Lagi, ibu. Lanjut. Jangan terlalu serius. Jadi dari dulu jamaah, dari dulu. Makanya kenapa saya dari dulu tahun 99 ikut jamaah manakib. Ikut jamaah manakib, saya udah kerja waktu itu. Udah kerja, awal udang, Jakarta ke Muara Angke. Gaji saya 150.000 setengah hari. Di saat itu ikut jamaah manakib. Saya perhatikan ini kiai tabligh akbar nggak pernah dibayar. Ya, di pesantren santri gratis, kebutuhan pesantren begitu banyaknya. Dari mana penghasilannya? Ternyata barokah Syekh Abdul Qadir Jilani luar biasa. Setiap hari tamunya ratusan. Itu cuma ditiup-tiupin doang. Kata saya gitu, gak usah banyak minta kalau kita sudah istiqomah. Barokah akan ditampakkan oleh Allah. Barokah akan ditampakkan oleh Allah. Ini kalau kita sudah istiqomah, barokah itu datang ketika sudah istiqomah. Cintanya istiqomah. Paham? Katanya saya mengaso dulu bang, gak apa-apa ngaso, yang penting nanti lanjut lagi. Benar-benar. Jangan sampai ngaso terus depok sampai mati kagak inget lagi sama guru. Nah ini betul. Kayak begitu. Mana mana? Benar-benar. Ulang itu. Benar-benar. Alhamdulillah. Aku bercanda. Betul. Ya karena memang begitu. Orang yang lari dari gurunya, seantero jagat kamu berguru ketemu dengan seorang wali sekalipun, kamu tidak akan dapat barokah. Percaya apa enggak sama saya? Ayo ngikut penakiban gak kaya-kaya, lari ke gunung-gunung mana yang lu mau datangin, keramat mana yang lu mau datangin, tetap di situ akan bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jilani juga. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini Syekh Sakolain, walinya jin dan manusia, itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Paham jemaah? Paham? Ini tentang urusan gaib, ini udah agak mistik. Bener-bener Abah nih, Abah. Saya datang ke Gua Nusa Kambangan. Ditanya sama kuncennya, mau ngapain Kiai? Saya pengen pikir. Saya ingin menikmati keheningan di dalam gua ini. Apa tujuan Kiai? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Saya mau bacakan manakib di gua ini. Tahun 2007 waktu itu. Gua putih duyung emas. Kayak katanya orang angker, tempat semedinya seluruh para raja di tanah Jawa, tempat semedinya Presiden Soekarno 100 hari di situ. Saya dudukin. Syariatnya gara-garanya ada orang yang punya empang di Cilacap, pengen untung. Nah, panennya tahun 2007 ini jamaah, belum ketemu jamaah cabang 2. Lanjut ini cerita. Lanjut. Pengen untung, diajaklah saya ke Cilacap. Begitu mau panen tengah malamnya baca manakib gini dulu nih. Sengeriung aja sama bujang empang nih. Ayo baca manakib biasa, lihabi wa umi, doa kepada Allah, paginya dipanen untung. Hasil panen untung. Udangnya ikannya untung. Dia ngomong, Kiai minta apa? Nah, saya bilang, saya nggak minta apa-apa Bang Dam. Cuma saya pengen ziarah di sini. Kira-kira di sini tempat katanya orang keramat di mana gitu. Waktu itu kan Abah masih lajang-lajangnya gitu, masih cangkel. Di situ di gua masih Gitsela. Nah, tempat semedinya Presiden Soekarno. Wah, menarik juga. Berangkatlah Abah habis pada maghrib pakai perahu sampan nyebrang laut tuh. Nyebrang laut, nyampe di tengah, ketemulah dengan kucing yang namanya Mbah Suryo, orang Ciamis. Ngobrol, habis jam 12 malam baru masuk ke gua itu sholat hajat, sholat hadiah. Tahu sholat hadiah?
sholat hadiah, sholat sunat hadiah yang dikhususkan. Pertama, seumpama Abah punya guru, Abah ya Junaidi Al-Baghdadi, 2 rakaat. Nawaitu sholli sholatan sunatan liihdai ila ruhi. Siapa guru kita? Rakaatnya lillahi ta'ala, Allahu Akbar, 2 rakaat. Itu sebagai wujud bakti kita kepada guru. Paham apa enggak? Sholat. Terus nawaitu sholli sholatan sunatan liihdai. Siapa lagi guru kita? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Baru libiril walidaini, wujud bakti kita khusus sholat hadiah untuk kedua orang tua. Di dalam kitab manaqib ada di situ. Kenapa di sini nggak dipakai? Ya repot, masa yang ngaji mau bawa-bawa mukena. Bener-bener ngaji jam 10 udah balik aja romannya mau ngentak mulu, apalagi lewat tengah malam. Bener-bener ada di situ. Nawaitu sholli sholatan libiril walidaini. Ya Allah, niat saya sholat hadiah sebagai wujud bakti saya anak kepada kedua orang tua. 2 rakaat, 2 rakaat. Tuh. Ketika kita sholat di situ tatkala sedang sujud, ya Allah, saya seumur hidup belum bisa nyenengin ibu bapak saya, betul? Belum bisa saya, ya Allah, ngebangunin rumah bagus umpamanya. Kita di saat sujud di situ, ya Allah, doa anak yang soleh menjadi penyelamat bagi kedua orang tuanya di alam kubur, bahkan sampai hari kiamat, insya Allah. Doa di situ barangkali dengan doa inilah, ya Allah, sebagai anak, doa ini yang akan menyelamatkan orang tua saya nantinya. Amin Allahumma. Amin. Baru di situ sholat sunat hajat. Hajat kita, nawaitu sholli sholatan sunatan liqada'il hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Tuh, 2 rakaat. Baru tuh istighosa zikir manaqib sampai jam 4 subuh. Iya, sampai jam 4 subuh. Pertama coba ke situ. Karena itu tempat mungkin jadi saksi dalam kesaksiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. 2010 ke situ lagi. Tahu-tahu ada yang ngajakin lagi. 2018 kemarin ke situ lagi sama orang Sorokan, Baji Nafi. Yuk biar tahu tempat dulu apa. Bukan nyari apa-apa saya bilang. Begitu di dalam gua Abah pikiran nih, kalau pengen tahu alam kubur begini nih, gelapnya nih. Ini baru di gua nih. Apalagi besok dalam kubur di gua mah ntar kita subuh-subuh keluar terang. Oh, gua masih diberi kesempatan hidup sama Allah. Benar? Begitu baca ibadah Allah di jalan maupun nangis semua. Wah, gelap ada suara doang nggak kelihatan wajah. Itu hikmahnya yang didapat di saat itu. Ibaratkan di dalam kegelapan sama. Ketika kita di tengah masyarakat pikir seperti ini, ujiannya justru lebih besar, wahai saudaraku. Betul? Ujiannya justru lebih besar. Memasyarakatkan zikir, menzikirkan masyarakat itu tidak mudah. Kalau bukan taufik dan hidayah sebab barokah. Babuan begini. Kalau bukan taufik hidayah nggak bisa. Kalau tujuannya cuma sekedar hajat dikabul, habis dikabul ditinggal wiridannya. Bener-bener? Bener-bener? Alhamdulillah. Sekarang kita coba berapa kisah dan cerita yang pernah kita buat di sepanjang perjalanan istiqomah. Luar biasa. Ini sekarang setiap malam Senin di Cakung, di Jatinegara, setiap Jumat sebulan sekali di Tanjung Priok di rumahnya Pak Haji Tawakal. Sebulan sekali. Belum lagi acara-acara Maulid. Nanti tanggal 19 kita di Subang, di Keramat Nyironggeng itu. Untuk yang ketiga kalinya kita diundang Maulid, ceramah, zikir, manaqib. Kalau nggak ada barokah nggak bisa jamaah. Betul? Kalau nggak ada barokah nggak bisa. Logikanya coba ke Subang-Subang mau ngapain kalau kita santrang suntrum nggak jelas. Betul apa betul? Kalau nggak dituntun dengan sebab barokah. Sama derajat di dalam dunia ini, kita besok nggak pernah tahu akan jadi apa dan akan terjadi sesuatu apa. Kita nggak tahu. Betul apa betul? Tahu-tahu malam ini kita berzikir di atas panggung aja. Benar-benar. Kan gawat gagah.
Betul betul. Iya, walaupun panggung model begini. Betul. Iya. Coba, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan sudah menjadi kehendak dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham? Paham jamaah? Iya. Coba barokahnya. Ya kayak Ustadz Gunawan dulu ya kesini, sekarang udah mimpin manakib di Palembang, di Musi Banyu Asin. Apa itu bukan barokah? Betul? Pengajian kita di Karawang juga masih langgeng, masih dijaga, diraksa oleh Allah. Apa itu bukan barokah? Karena untuk menjadi orang yang ahli istiqomah ini tidak mudah. Istiqomah ini pekerjaan wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah. Istiqomah ini pekerjaannya para wali, gak mudah. Percaya sama saya, gak mudah. Gak jaminan tuh orang banyak duit. Katanya nanti saya mah kalau udah banyak duit mau istiqomahnya udah lebih baik jangan. Gak usah jangan janji. Betul? Untung janjinya sama makhluk. Coba kalau janjinya sama setan. Betul betul. Ya ibu jarang tempat keramat terus ngomong kalau sukses gua mau motong kambing di sini, besok kepalanya udah kayak mulai ada yang motong asal nggak bawa kambing dia. Betul. Untung janjinya sama kiai begitu. Bah, doain biar urusan saya kelar nih. Kalau udah kelar saya mau bawa mobil ke sini. Pas itu nggak bawa mobilnya atau bawa ke mobil-mobilan umpamanya. Bener-bener. Ya namanya janji sama kiai mah diampura. Betul. Ketika kiainya doa, ya Allah, kalau santri saya, murid saya punya salah, ampuni ya Allah, tuh begitu masih hidup orangnya. Coba kalau ama-ama yang nggak kelihatan, beda. Bener-bener. Bener beda. Belum tuyul-tuyulnya yang di belakang dia. Bener-bener. Ada yang nyolokin pantat nanti. Lanjut jamaah. Ya karena Allah sudah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Alhamdulillah. Bersama lewat zikir manaqib ini diajak mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ini udah cara cepatnya untuk sampai doa kita kepada Allah. Katanya udah sampai. Kalau jamaah hajatnya belum dikabul, berarti hajatnya ketinggian. Ya, tukang nandur pengen punya Mercy, kan ketinggian. Bener-bener ketinggian. Sama dengan Nabi Musa berguru sama Nabi Khidir, ngomong mulu Nabi Khidir geragap. Bener-bener. Ya kita mau doa sama Allah nyerocos aja, ya Allah kalau bisa pengen punya rumah. Udah punya rumah kalau bisa di dalamnya motornya 2, mobil 2, kulkasnya 2 pintu, lemari baju 3 pintu. Betul? Kalau bisa kipas anginnya 3. Benar-benar. Kalau bisa kamar mandinya pakai solar dia itu kayak artis, ya Allah. Kebanyakan itu minta begitu. Benar-benar. Kebanyakan. Katanya Allah, gua pisahin nih buat akhirat lu, nih buat dunia lu. Tuh, katanya Allah. Yang gak dikasihin di dunia, besok di akhirat bakal kita jemput. Alhamdulillah. Mana yang akan kita jemput itu? Lil muslimin, muslimat, astagfirullah. Tuh, ngedoakan orang banyak, ya Allah ampuni dosa-dosa saudara saya seiman dan seislam. Tuh, yang lagi tidur ya malam ini dimohonkan ampun kepada Allah. Betul-betul. Sama dengan kita mendoakan orang banyak, sama dengan didoakan oleh orang banyak itu pahalanya. Benar-benar. Kalau kita doa sendiri aja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa saya, kata Allah, lu mau egois banget, kagak doain keluarga lu. Betul? Kagak doain ma bapak lu, engkong-engkong lu, kakek-kakek lu, ponakan ya. Benar-benar. Kita doakan kepada Allah. Biar semuanya diampuni, niscaya barokah diturunkan oleh Allah. Amin Allahumma. Maka kita bersyukur adanya zikir manaqib, ada yang ngasih pengeling-eling. Benar. Coba kalau nggak ada zikir manaqib malam berapa pada wiridan nggak jamaah? PPKM kemarin pada zikiran nggak di rumahnya? Agak nonton TV paling ke. Benar. Ya asal kelihatan sama guru, nenek-nenek lagi ada di Facebook lagi selfie kayak nenek-nenek. Yuk gila itu jamaah gua. Alhamdulillah. Iya.
sebab adanya zikir mana kita berbuat kita kumpul zikir mengagungkan asma Alhamdulillah. Siap jamaah siap? Siap terus istiqomah siap? Siap. Harus siap. Allah emang ngakdirin kita suruh begini. Sampai kemarin Pak Haji Tawakal nanya sama saya, itu jamaah cabang 2 ya? Iya, subhanallah, selalu katanya saya Pak. Saya mah katanya Kiai udah nggak mikirin urusan dunia. Saya mah kesini niatnya ngaji nyari barokah. Itu salut. Betul. Jangan sampai yang disalutin besok kagak ngaji lagi. Benar. Iya, orang kaya. Coba kayak Pak Haji Tawakal kemarin datang ke tempat saya, bawa mobilnya aja, mobil Jeep Cherokee itu mobil yang harga 3 miliar. Lah kita punya duit 3 miliar pakai beli sawah. Bener. Nah, orang mau ngaji coba dari Tanjung Priok berapa ratus ribu bensinnya, berapa cc itu mobil. Betul. Ternyata saya bilang yang dicari orang itu kedamaian, ketenangan hati, keindahan hati. Betul. Rasa syukur kepada Allah. Kalau sudah dapat itu hidup kita tenang. Jangankan kaya raya, miskin pun kita terima kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah. Coba abang pernah ngeluh apa enggak abang? Enggak pernah ngeluh. PPKM kemarin kan pengajian pada libur ya. Ceramah semua kagak ada. Lah dari mana coba? Betul. Pernah saya ngeluh ke sini kucing-kucing ke cabang 2 minta beras, enggak pernah. Betul. Berapa bulan kita libur di situ? Pantrang ngeluh, cukup ngeluhnya kepada Allah. Cukup mintanya kepada Allah. Toh Allah mencukupi semuanya. Ini loh yang harus ditemukan. Betul? Abaya Junaidi Al-Baghdadi coba itu listriknya aja Al-Baghdadi sebulan kali 40 juta listrik doang itu. Nah, kalau itu tanggungannya jadi tanggungan kita degang juga. Bener. Karena Allah yang maha kaya, Allah yang maha cukup, Allah yang menjamin. Makanya ada sedikit, ayo kita keluarkan kayak di sini belajar sodako. Ada yang masakin beras, ayo seminggu sekali niatin gua mah sodako banyak-banyak gak bisa ngasih makan yang wiridan tuh. Bisanya seminggu sekali bikin bala-bala 10, bikin 10 biji. Betul. Nah ini makanan buat ibadah sendiri aja sayang. Jangan-jangan pantatnya korengan tuh orang. Bener. Oh iya. Betul. Harta kan katanya kiai bukan kata saya. Kan harta nggak dibawa mati katanya kiai. Kalau saya mesantrinya kiai bukan kiai. Betul. Cuman apa yang diajarkan oleh kiai saya jalanin. Benar. Bisa zikir manaqib, ayo saya bimbing, ayo jamaah. Betul. Peribahasanya kita mau mengadakan tasyakuran kan udah bikin nasi uduk segala macam. Apaan kalau kita istiqomah begini mah katanya ada bala-bala ya bala-bala kita makan kagak ada ya ampas kelapa kayak kita makan. Bener. Alhamdulillah. Yang terpenting semua akan indah apabila ada cinta. Rumah tangga biar dikasih kekayaan, kalau nggak saling cinta nggak enak. Ribut aja, betul? Punya guru sama kalau nggak ada kecintaan, kalau tuntutannya cuma sekedar hajatnya nggak dikabul, berhenti punya kiainya. Betul. Ditinggalin kiainya dia nauzubillahi ya. Jamaah. Makanya semoga semuanya diberikan kekuatan oleh Allah. Nanti tanggal 19 Oktober kita ke Menganti ke Subang, acara Maulid. Nanti dari sini mau 2 mobil bucket terserah. Hitung-hitung jalan-jalan wisata religi. Setuju? Ngajiin di sana motong sapinya gitu 3. Yai bawa aja jemaah. Yang malah kebagian kaki sapi ke pulangnya Alhamdulillah. Iya kan itu kan kuasa Allah. Coba Ustaz Ono pulang jauh dari Cirebon, tahu-tahu melihat saya di YouTube ceramah di situ. Kiai katanya tempatnya Nyerongeng belah mana? Udah aja masuk patok bus terus aja lurus. Ntar kata Majen, ntar telepon aja ke saya. Begitu nyampe Majennya telepon sama saya, alhamdulillah Kiai saya mau ke Kerawang nggak tahu alamatnya, mau nelpon juga nggak tahu nomornya, saya mau ngundang acara ceramah Maulid. Nah ini alhamdulillah kuasa Allah. Sampai dia nangis-nangis, masya Allah 2 tahun nggak ketemu keselang corona. Betul, 2 tahun
Saya bilang alhamdulillah Haji masih sehat panjang umur. Betul. Kita juga sekarang masih sehat panjang umur. Alhamdulillah. Semoga keadaan semuanya dicabut oleh Allah. Virus corona dicabut oleh Allah. Dan kehidupan normal seperti sedia kala. Liridhoillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari keluarkan suaranya ya, jangan diham-ham. Keluarin, jadi biar unek-unek keluar. Gak punya darah tinggi nantinya penyakitnya. Ya paham? Orang punya darah tinggi, punya diabetes itu akibat banyak pikiran, banyak unek-unek. Paham apa enggak? Keluarin, waktu zikir begini teriak-teriak aja. Bukan mau niat ngeberisikin orang, bukan. Keluarin unek-unek. Kalau teriak-teriak sendiri di rumah kan kayak orang gila murna. Benar-benar. Kalau sambil zikir mah dapat barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ilahi atini mahabbata wa ma'rifata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi sayyidina Haji Junaidi al-Baghdadi wa ila ruhi sayyidina sultanul awliya Syekh Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillah wa ridwallahi innaka ala kulli syai'in qadir. Ayo bayangkan wajah orang tua. Karena kita belum sempat nyenengin orang tua, kita senengkan malam ini orang tua dengan permohonan ampunan dosa-dosa kepada Allah. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. 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 Irhamhuma kama rabbayani saghira. Li ustazi astaghfirullahaladzim. 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 Lil muslimin wal muslimat 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 astaghfirullahaladzim. Lil mu'minin wal mu'minat 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 astaghfirullahaladzim. Lil mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا